Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Clarissa Davina Kristiono, NIM 120350074 dari Prodi Teknologi Pangan TPB 43. Saat ini saya akan menjelaskan tugas besar PKS 2 mengenai pemrograman sederhana Dev C++. Topik yang pertama yang saya ambil adalah persilangan pewarisan gen sifat albino. Untuk latar belakangnya, dalam proses pewarisan sel induk kepada keturunannya tidak selalu berhasil atau memungkinkan untuk menghasilkan pewarisan sifat gen yang gagal. Salah satunya adalah albino. Jadi albino ini merupakan kelainan genetik yang ditandai dengan berkurangnya produksi melanin, pigmen yang memberikan warna pada kulit, rambut, dan mata sepenuhnya atau sebagian. Penyakit albino biasanya terjadi pada anak yang orang tuanya normal, karena albino merupakan gen yang bersifat tetap dan dapat diturunkan. Gen albino dikendalikan oleh gen resesif A kecil, sedangkan gen A besar menentukan sifat kulit normal. Penderita albino mempunyai genotip A kecil, sedangkan orang normal memiliki fenotip A besar atau A besar A kecil. Jadi konsep dari program yang akan saya buat adalah mengenai program persilangan ini. Jika kita bisa melihat ini, A besar A kecil disilangkan dengan yang albino menghasilkan A besar A kecil sebagai normal karir yang 50% dan albino yang 50%. F ini merupakan keturunan. Dan di sini juga dapat dilihat sebagai parental yang pertama. A kecil yang disilangkan dengan A kecil menghasilkan keturunan yang 100% albino. Selanjutnya, topik yang kedua adalah gerak lurus beraturan atau GLB. GLB adalah sebuah keadaan di mana sebuah benda bergerak dalam kecepatan yang tetap atau konstan, dan nilai percepatannya adalah 0. Pada GLB, jarak yang ditempuh S berbanding lurus dengan waktu tempuh, atau yang dapat dilambangkan dengan T. Artinya, peningkatan jarak tempuh ini besarnya tetap per satuan waktu. Di sini kita bisa melihat rumusnya. Rumus GLB itu untuk mencari V, S, dan T. Kalau untuk V adalah S per T, kalau mencari S adalah V kali T, dan untuk mencari T atau waktu adalah S per V. Selanjutnya ini program yang pertama. Perintah saya seperti bisa dilihat di atas ini, menginputkan genotip yang diinginkan untuk persilangan, kemudian minta program untuk mengidentifikasikan filial 1 atau keturunan 1 yang dihasilkan. Selanjutnya menyelesaikan persilangan kedua, yaitu filial 1 yang berupa normal karir dengan sifat albino dan normal. Di sini saya mendeklarasikan dengan menggunakan include iostream using namespace, lalu in main, dan saya mendeklarasikan untuk menggunakan string jenis parental berjumlah 3, lalu string ulang dan string next. Ini untuk cout atau outputnya. Kemudian ini masuk ke persilangan parental yang pertama untuk F1 dimulai. Ini adalah perulangan do while. Di sini ada coutnya atau outputnya memasukkan genotip 1, maka saya akan memasukkan jenis parental yang sesuai. Kemudian masukkan genotip 2, maka diinputkan juga jenis parental yang sesuai, yaitu ada if jenis parental A besar dan jenis parental A kecil. Artinya adalah A besar untuk genotip 1 dan A kecil genotip 2 disilangkan, maka menghasilkan normal karir. Begitu juga dari sini sampai sini seperti itu. Dan untuk yang cout your input is not valid adalah artinya jika kita menginputkan jenis parental yang beda atau jenis parental yang salah, yang tidak sesuai, maka artinya tidak valid. Kemudian di sini saya memasukkan perulangan while. Coutnya ingin melanjutkan persilangan hasil F1 dengan sifat albino dan normal, yes or no. Jika saya masukkan no, maka program akan mengulang kembali atau mengulang dari awal. Tapi kalau yes, maka program akan menuju ke next atau program yang kedua atau persilangan kedua ini. Nah, di persilangan kedua ini seperti tadi cout persilangan kedua, tapi bedanya di sini adalah cout atau outputnya memasukkan filial 1 yang berupa A besar A kecil. Kemudian kita masukkan di jenis parental ini, lalu kemudian masukkan genotip, lalu kita inputkan jenis parental.
Kemudian ini sama seperti tadi, jika menggunakan if, jika kita ingin menyilangkan A besar A kecil dengan A kecil akan dihasilkan normal carrier 50% dan memiliki sifat albino yang 50%. Jadi ini adalah persilangan-persilangannya. Dan ini seperti tadi, kalau kita menginputkan yang bukan sesuai dengan parental yang ada, maka inputan kita tidak valid. Lalu di sini juga saya melakukan perulangan. Do you want to start again? Yes or no? Jika menginputkan yes, maka program akan mengulang ke persilangan kedua. Tapi kalau no, maka program berhenti. Sekarang saya akan mengeksekusi program. Oke, masukkan genotip. Saya memasukkan yang normal, A besar dengan genotip yang A kecil. Maka akan ada hasilnya, normal carrier yang A besar A kecil. Lalu saya tidak ingin melanjutkan dan saya ingin mengulang, maka akan saya ketik no. Dan saya masukkan ulang kembali A besar dan kali ini saya akan masukkan yang hasil filenya. Ternyata tidak valid. Kemudian saya akan melanjutkan. Maka saya menginputkan yes. Lalu masuk ke persilangan yang kedua ini, masukkan filial 1, A besar A kecil tadi filial 1. Kemudian genotipnya saya ingin dengan A kecil. Maka dihasilkan normal carrier 50% dan punya sifat albino 50%. Lalu do you want to start again? Saya bilang no. Maka program akan berhenti. Ini adalah flowchart untuk program yang pertama. Jadi di sini saya deklarasikan untuk yang bertipe string. Di sini ada string array jenis parental jumlah 3, lalu di sini ada string next dan string ulang. Lalu saya mengoutputkan program selamat datang di program hereditas manusia. Lalu di sini juga untuk outputnya. Ini untuk output A besar genotip normal, A kecil sifat albino, dan untuk hasil F1. Kemudian di sini untuk output persilangan parental 1 dimulai. Di sini adalah output masukkan genotip 1, maka kita akan menginputkan jenis parental yang kita inginkan. Kemudian untuk output masukkan genotip 2, seperti tadi kita menginputkan jenis parental. Kemudian ini syarat-syaratnya atau ini programnya jika user menginputkan genotip A besar dan A kecil, artinya adalah A besar akan disilangkan dengan yang A kecil, maka menghasilkan output yang normal carrier. Lalu ini menggunakan if. Lalu untuk selanjutnya seperti ini sama. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan. Jadi perulangan outputnya ingin melanjutkan persilangan hasil F1 dengan sifat albino. Kalau yes, maka akan lanjut ke persilangan kedua, tetapi kalau no, maka program akan kembali ke program yang pertama ini, persilangan pertama. Kemudian ini untuk output kembali, ini untuk yang program yang kedua. Output persilangan kedua, masukkan filial 1, kita masukkan jenis parentalnya, masukkan genotip, maka kita juga masukkan genotipnya. Kemudian ini untuk seperti tadi jenis parental yang kita pilih. Kalau misalkan A besar, untuk filial 1 itu kan A besar A kecil, maka A besar A kecil kita inputkan. Jika terus kita mau silangkan dengan A kecil, maka akan dihasilkan seperti ini. Ini juga sama A besar A kecil dengan yang normal, maka akan dihasilkan normal 75% dan sifat albino yang 25%. Lalu untuk yang your input is not valid, maksudnya adalah jika kita menginputkan yang tidak sesuai, maka yang tidak valid. Di sini saya outputkan untuk perulangannya. Do you want to start again? Yes or no? Dan jika saya menginputkan yes, maka program akan mengulang ke persilangan yang kedua ini. Tapi kalau no, maka program berhenti. Untuk program yang kedua ini saya membuat program untuk mencari nilai dari kecepatan, jarak, dan waktu tempuh dari rumus GLB.
Di sini saya mendeklarasikan dengan include iStream using namespace std, kemudian menggunakan int main, integer pilihan dengan menggunakan float st ini untuk array. Kemudian saya mendeklarasikan dengan untuk string hitungnya. Lalu di sini ada output umum seperti di sini saya outputnya program gerak lurus beraturan atau GLB, kecepatan, jarak, dan waktu tempuh. Kemudian di sini apa yang ingin Anda cari, dan jawabannya adalah pilihan. Pilihannya itu adalah 3 ini. Saya menggunakan 3 pilihan. Untuk case pertama yaitu mencari nilai kecepatan. If pilihan sama dengan 1 atau pilihan pertama, kemudian masukkan jarak, ini untuk nilai. Kemudian yang kita inputkan nanti adalah merupakan nilai dari jarak dengan satuan S. Kemudian selanjutnya adalah masukkan waktu tempuh, lalu kita memasukkan nilai atau menginputkan nilai. Kemudian ini inputannya untuk nilai dari waktu tempuh dengan satuan T, dengan lambang T. Kemudian untuk hasilnya, di sini ada hasilnya, yaitu rumusnya saya menggunakan cout-nya nilai dari kecepatan adalah, kemudian ini untuk rumusnya yaitu S tadi sebagai jarak dibagi dengan waktu. Kemudian untuk case yang kedua, di sini adalah if pilihan 2 untuk mencari nilai jarak tempuh. Dengan menggunakan cout, masukkan kecepatan, masukkan nilainya, dan ini sebagai V, kemudian masukkan waktu tempuh sebagai T. Lalu di sini cout nilai dari jarak tempuh adalah rumusnya adalah V dikali dengan T. Kemudian untuk case yang ketiga atau pilihan yang ketiga, nilai dari waktu yang ditempuh dengan rumus S per V. Kemudian saya melakukan perulangan di sini, perulangan if dengan cout. Apakah Anda ingin melakukan perulangan lagi? Yes or no. Kemudian di sini adalah hitungnya atau jawaban yes or no. Kalau misalkan kita menginputkan Y, maka program akan mulai seperti awal. Kalau kita no, maka program selesai. Sekarang saya akan mengeksekusi program ini. Di sini saya akan mencari, saya mau pilihan pertama atau case yang pertama tadi. Kita masukin jarak terserah mau berapa aja dan didapati nilai kecepatannya. Kemudian apakah Anda ingin melakukan perhitungan lagi? Saya bilang yes, karena saya mau mencari yang lain, yaitu coba saya case yang kedua. Masukin kecepatan dan didapati jarak tempuh 2970 meter. Kemudian apakah Anda ingin melakukan perhitungan lagi? Saya bilang yes, karena saya mau cari yang ketiga, case yang ketiga. Saya masukkan kecepatannya adalah 89, lalu saya mau 20 untuk sebagai jarak, maka akan dihasilkan waktunya sebesar 0,22 atau 0,23. Kemudian apakah Anda ingin melakukan perhitungan lagi? Saya ingin menghentikan program. Maka program akan berhenti. Ini adalah flowchart program yang kedua, yaitu di sini ada di sini saya mulai untuk integer n, pilihan, lalu float f v s t, lalu sebagai string hitung, kemudian kita input pilihan, input n. Terus untuk pilihan pertama seperti ini. Kemudian ini untuk pilihan yang kedua. Untuk pilihan pertama ini kita inputkan untuk nilainya. Kemudian di sini ada rumusnya, hasilnya sebagai S per T. Kemudian untuk output hasilnya. Kemudian untuk pilihan ketiga seperti tadi kita masukin nilainya. Nilai sama dengan 0 to n atau n yang berapa atau n yang dengan nilai apa saja. Kemudian kita inputkan V dan S-nya, lalu rumusnya S per V, lalu didapati untuk output hasil. Kemudian di sini untuk pengulangannya yes, ini untuk yes. Kalau
kita ingin mengulang program, maka inputkan yes, kalau tidak no, dan program akan selesai.